Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang, dan anak-anakku semua. Malam ini bersama kami keluarga Banas Andito dari kelompok Waradika. Hari ini, Kamis 28 Mei 2020, kita memasuki hari ke-7 dari rangkaian doa Pentakosta. Marilah kita memasuki saat teduh dengan menyanyikan Datanglah ya Roh Kudus. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Marilah kita menyimak sejarah perjalanan bangsa Israel. Kesaksian demi kesaksian membuktikan keperkasaan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Dia adalah Raja seluruh bumi. Bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya.
sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Mazmur 24 ayat 1-2. Tuhan sendiri yang berperang melawan musuh-musuh Israel dan menaklukkannya, baik saat mereka keluar dari Mesir maupun saat menaklukkan tanah Kanaan, ataupun saat menghadapi rongrongan bangsa-bangsa lain di sekitar wilayah tersebut. Tidak ada waktu terlewatkan tanpa disertai pekerjaan-pekerjaan dahsyatnya. Ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Nya. Ia menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Keluaran 14 ayat 21-22. Musuh Israel yaitu Firaun beserta pasukan tentara Mesir ditenggelamkan Tuhan di laut itu. Keluaran 14 ayat 27-28. Lalu Musa dan orang-orang Israel menaikkan pujian bagi Allah Israel. Katanya, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji Dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Keluaran 15 ayat 2-3. Juga saat bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan di bawah kepemimpinan Yosua, Yosua 3, sungguh dahsyat Allah Israel. Dua pengalaman bangsa Israel ini tentu membuat iman kita semakin teguh di dalam Dia. Masalah, penderitaan, kesesakan, dan juga sakit penyakit yang kita alami saat ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kuasa dan kebesaran Tuhan kita. Tidak seharusnya kita putus asa dan hilang harapan. Jangan menyerah pada keadaan, tetapi belajarlah untuk percaya kepada kuasa dan kebesaran Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan berserah kepadanya, maka Ia akan mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan. Salah satu arti dari kuasa adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu. Dalam arti demikian, seorang yang berkuasa bisa menggunakan kekuasaannya sesuai seleranya. Bisakah seseorang yang berkuasa peduli kepada yang dikuasainya? Saat membaca Mazmur 33 ini, segera terbayang mengenai kekuasaan Tuhan. Kekuasaannya tampak dalam alam. Langit dijadikan hanya oleh firman-Nya, pada ayat 6. Air laut bisa dikumpulkannya dan samudera dapat diwadahinya, ayat yang ke-7. Kekuasaannya dibandingkan dengan berbagai kekuatan yang sering kali diandalkan oleh manusia. Kalau raja-raja memiliki kekuasaan, maka kuasa Tuhan jauh melampaui mereka. Ayat yang ke-16. Jika dibandingkan dengan kekuatan seorang pahlawan, maka kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Ayat yang ke-16. Kuda yang hebat pun tidak sehebat Tuhan. Ayat yang ke-17. Namun, Tuhan yang berkuasa itu tidak digambarkan sebagai penguasa yang arogan, karena Dia tidak bertindak sewenang-wenang. Malahan Dia peduli dengan ciptaannya. Dia memandang dari sorga untuk menilik anak-anak manusia. Ayat yang ke-13. Bahkan pemazmur menggambarkan bahwa Tuhanlah sumber pengharapan manusia. Ayat 20-22. Itu sebabnya pemazmur mengajak umat senantiasa memuji-muji Tuhan. Tuhan yang berkuasa, tetapi tetap peduli membuat kita percaya diri menjalani kehidupan ini.
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Dia berkuasa atas segala sesuatu. Sebab itu Tuhan dapat dijadikan sumber pengharapan kita. Untuk alasan inilah kita harus menjalani hidup penuh puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian itu harus menjadi konkret dalam kehidupan kita dengan meneladani perbuatan Allah. Sepatutnya kita bersyukur karena Tuhan yang berkuasa dan tetap peduli kepada kita. Amin. Malam ini kita akan bersama-sama berdoa khusus untuk perusahaan-perusahaan yang terkena dampak COVID-19. Kita awali dengan menaikkan doa Bapa kami dalam nyanyian bersama berikut. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Tuhan Allah kami, jika mata Tuhan saat ini tertuju kepada kami yang ada di bumi, seperti apa yang disampaikan pemazmur, kami adalah kumpulan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sangat berharap kasih setia-Mu. Oleh karenanya, kiranya Engkau berkenan melepaskan jiwa kami dari rasa ketakutan. Terkhusus saudara-saudara kami, para pedagang makanan, minuman, sayuran yang ada di jalanan. Pada masa wabah virus corona yang belum juga sirna ini, jangan sirnakan pula seluruh penghasilannya, sekalipun yang diterima tentu jauh menurun. Dan bagi orang-orang yang sudah tidak memungkinkan lagi menjalankan usahanya, kiranya Engkau beri pengharapan untuk dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya melalui bantuan orang-orang terbaik-Mu yang tulus mau berbagi. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, Sang Sumber Pengharapan, kiranya mata Tuhan tertuju pula kepada saudara-saudara kami yang sebenarnya kesehariannya terpenuhi dari usahanya di bidang angkutan, baik itu pesawat, kereta, bus, travel, bahkan para ojek online yang pada akhirnya tidak ada lagi pemasukan
seiring dengan pergerakan usahanya terhenti akibat pandemi COVID-19. Biarlah tangan Tuhan menolong dengan cara yang ajaib, yang tidak pernah terkirakan oleh siapapun, agar kebutuhan hidupnya tercukupi oleh sumber lain yang tidak pernah mereka duga, sehingga harapan kehidupannya akan segera tampak dan nama Tuhan makin dimuliakan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan yang Maha Bijak, hati kami juga tertuju kepada saudara-saudara kami, para buruh karyawan pabrik, yang dalam kesehariannya saja sangat terbatas, karena kecilnya gaji yang diterima setiap bulan. Kini harus mengalami kekhawatiran besar, karena tidak boleh lagi bekerja dan terancam oleh PHK. Kiranya mata Tuhan berkenan untuk tertuju pula kepada para pemimpin perusahaan tersebut, agar menerima hikmat hanya dari-Mu saja, dalam mengambil kebijakan demi tetap berlangsungnya perusahaan, sekaligus kelangsungan hidup para karyawannya. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Allah, sumber kekuatan, kami juga berdoa untuk perusahaan-perusahaan layanan masyarakat yang tidak mungkin menghentikan perusahaannya secara penuh, seperti dokter, perawat, dan para medis yang bekerja di rumah sakit, para karyawan bank, ataupun para wartawan, reporter yang bekerja di bidang media. Kiranya Tuhan, Sang Sumber Kekuatan, memberi kesehatan dan kekuatan yang prima untuk mereka, sehingga mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tanpa harus terganggu kesehatannya. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. 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 Amin. Kiranya Allah, sumber pengharapan,
memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.